Hai konco-konco semuanya. Kita kembali lagi. Ini program pertama gue, kayak konten baru sih sebenarnya sih. Udah lama banget saya tidak menyapa teman-teman semuanya melalui Instagram. Jadi hari ini spesial, apa namanya? Kita mau bikin ngobrol-ngobrol bareng. Namanya programnya adalah Obras. Obrolan. Hari ini mau seru banget. Kalau ada yang mau nanya, nanti ada di segmen yang keempat. Kita satu persatu kita akan ngobrol dengan Mas Hendy. Dan akhirnya sahabat gue sudah bergabung. Proses dia bergabung. Hai. Teo, apa kabar? Maaf lahir batin. Batin juga Sandy, maaf lahir batin, luar biasa. Sehat-sehat? Sandy Apa sehat? kabar Kak Teo? Kabar baik Sandy. Dengar nggak suaraku? Udah nyambung nggak suaraku? Jadi kita nanti mau ngobrol-ngobrol mengenai karir, lalu seni, terutama seni pertunjukan karena square yang luar biasa banget. Ntar dulu Mas Hendy baru mau gabung lagi. Jadi mengenai seni pertunjukan, bagaimana sih dunia seni pertunjukan, terutama yang di Jakarta. Lalu berikutnya nanti kita akan bahas tentang The Great Rahwana. Sebuah pagelaran drama musikal yang begitu luar biasa kerennya. Begitu keren banget bagiku. Tahun bulan September tahun lalu, dan kita akan mau rerun. Gue gak sabar. 750 orang rerun, itu gimana rasanya ya. Nah nanti Mas Hendy akan berbagi cerita yang luar biasa. Oke. Sebentar lagi Mas Hendy mau gabung dulu, biar dia sedang mempersiapkan diri. Gue ngontak dia deh. Sandy. Belum masuk nih Sandy. Nah, nanti sebenarnya ini konten baru dari saya. Sebenarnya saya punya konten di YouTube channel tuh mengenai pelayanan gereja sih. Tapi ya adalah nambah. Setiap hari Selasa nanti kita akan ketemu. Teman-teman juga boleh ngobrol. Minggu ini kita akan bahas dengan seorang seniman seperti itu. Nanti berikutnya kita akan bahas juga dengan minggu depan saya mau bahas tentang jualan gitu kan, jualan online itu seperti apa sih, dan pengalaman jualan online-nya seorang teman saya yang ada di Jakarta, lalu bagaimana kondisi di Jakarta nanti untuk minggu depan. Dan nanti kita akan ngobrol tentang dunia modeling, tentang fashion design, tentang make up dan lain sebagainya, supaya semuanya bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Oke. Karena channel ini adalah sebenarnya ini nanti akhirnya akan tayang di YouTube saya. Yang di YouTube saya namanya Theodorus dari Nathanael. Ye. Ini Mas Hendy mana? Bang Sandy. Ini ada Edo tadi udah masuk. Lalu berikutnya siapa lagi nih? Ada Mas Andi. Hai Mas Andi, luar biasa. Welcome. Ada Nyonyo juga. Ya kayaknya sudah bisa gabung nanti. Siapin aja pertanyaannya dengan Mas Hendy. Nanti Mas Hendy akan
nge-lag. Oh dulu, oke. Oke, ditunggu. Sama aku aja mas, bahas fashion. Oke Edo, siap laksanakan. Kawan-kawan kita ngobrol ya Dok. Nanti kita nambah deh, kalau seandainya satu hari, di setiap hari Selasa ternyata ada perlu penambahan dan lain sebagainya. Dok, kapan-kapan kita bahas tentang musik deh Dok. Sudah bisa? Hah? Tadi Sudah nge-like. bisa? Sih. Sudah sekarang udah bisa ya? Udah bisa. Masih? Udah bisa. Oke. Apa kabar Kak Theo? Baik sayangku. Kak Sandy gimana? Mas Sandy gimana? Kabar? Alhamdulillah baik. Jakarta masih PSBB kah? Masih PSBB. Bagaimana? Tapi masih tetap ngantor. Aku ngantor dari rumah sih, kerja dari rumah, semua kegiatan dilakukan dari rumah, gitu. Tetap manajer ya. Tetap mengikuti peraturan pemerintah lah pokoknya. Pasti dong, harus Apa? dong, karena kita harus nurut aturan pemerintah dong pastinya. Kenapa Kak? Jadi kita sebagai masyarakat kita harus nurut sama anjuran pemerintah dong. Udah dengar belum? Udah dengar audioku belum? Ya. Suaranya hilang loh. Sudah dengar suaraku, Kak? Ya, kita tidak. Jadi aku manggilnya kalian adalah konco-konco. Sudah dengar suaraku sayang? Dengar, tapi pelan banget sih. Kerasin dikit. Dengar. Udah ya. Oke. Nah, apa namanya? Kamu masih di e-commerce yang hijau itu nggak sih? Atau udah kemarin kayaknya abis statusnya pindahan deh. Masih aku masih di e-commerce, masih tetap di e-commerce. Masih di hijau itu? Masih di hijau? Di biru ya. Oh, ganti di lagi. Udah ganti dan gitu. pindah. Aku kira tapi masih dengan QA atau baru? Enggak, udah beda. Sekarang aku jadi trainer di salah satu e-commerce di Jakarta juga. Trainer. Butuh trainer, saya bisa mengajukan diri. Beres. Tapi kan Mas Theo desainer aku. Ada aja kau. Jadi Mas Endi itu kita kenalan dulu di The Great Rahwana ya Kak. Jadi di Great Rahwana kita waktu itu dirimu jadi apa? Ibunya Wibisana ya? Bukan, siapa? Ibu tirinya Rama ya. Oh Ibu Tiri. Oh iya. Barata itu ya? Ya Barata. Yeah. Nah ini untuk kayaknya sebentar lagi kita kan rerun untuk The Great Rahwana. Belum tahu juga sih jadwalnya, semoga selesai pandemi ya. Jadi apa di yang terbaru, The Great Rahwana yang terbaru? Sebenarnya surprise sih, tapi oke lah ya. Yang terbaru itu aku menjadi Mbok Mban. Oh keren. Keluar dari zona nyaman ya say, luar biasa loh. Yang apa blingsatan ya kan, beda sama yang peran sebelumnya aku mainin. Kemarin kan ini kan biasanya ada 4 nih karakternya, oke? Nah para konco-konco besok kalau acara rerun The Great Rahwana kita akan ngasih info, Mas Sandy juga akan ngasih, Sandy mau ngasih info. Kak Sandy di bagian apa nih? Ada 4 orang kan biasanya Mbak Mban? Iya, ada 4 orang, Aku jadi tomboy. Yang karakternya Aku bukan itu. Aku tuh karakter yang tomboy ya kan, tomboy. Tapi
as aku sendiri sih. Jadi nggak tomboy banget, tapi as aku sendiri gitu kan. Benar-benar setuju. Dan aku senang banget sih kalau kalau Grid Rahwana itu selalu mengeluarkan apa yang ada di semua pemerannya. Artinya pemerannya cocoknya pakai ini. Pak Dov terutama aku suka Pak Dov, Kak Oi, sama apa namanya, mereka adalah orang-orang yang bisa ngerti, oh anakku tuh bagusnya di sini gitu. Jadi sudah bisa diarahin gitu kan. Jadi keren banget sih kalau aku. Loh, aku ngobrol-ngobrol mengenai mengenai apa namanya PSBB di Jakarta. Nah, selama ini kalau di PSBB di Jakarta, terus si dirimu aktivitasnya cuma di rumah, terus apa namanya WFH juga berarti? WFH. Semuanya di rumah, jadi nggak kemana-mana. Udah 3 bulan di dalam rumah aja, nggak kemana-mana, mengikuti peraturan pemerintah. Karena kalau keluar itu kan di rumah ada mamaku kan, ada ponakan itu. Mungkin aku kuat gitu ya. Tapi nanti malah membawa penyakit buat orang di rumah kan kasihan juga. Lebih baik aku stay di rumah aja. Bener sih. Loh, berarti ini, say, apa namanya, kamu tapi tetap ngajar? Tetap. Aku tetap kerja dari rumah. Jadi, karena memang kegiatannya itu semua dilakukan di rumah, gitu ya. Kerja dari rumah, semuanya di rumah pokoknya. Aku tetap bikin materi training, tetap kasih training, gitu. Tapi semuanya by online. Jadi nggak ada yang pakai ketemu langsung kayak gitu, nggak ada. Tetap kasih soal, tetap kasih quiz, tetap bikin materi, semuanya dari rumah. Jadi work from home, work from heart, from home. Iya, bener. Work from heart or home. Bener. Dan apa namanya, kamu tapi trainernya di dunia call center-nya berarti? Iya, betul. Berarti, setahu aku, kalau sebelumnya kamu di QA ya? Iya, sebenarnya aku di QA. Kalau di Adil QA, sendiri gimana? aku masih Selama aman-aman aja dulu. tetap Kalau di aku rumah PSBB ya? di rumah. Ya, pastilah, tetap di rumah aja. Dan aku 3 bulan sama sekali nggak keluar kemanapun. Cuma pakai Sama berarti. aplikasi untuk makan, pakai aplikasi yang itu, si hijau itu. Jangan disebut merek, gitu kan. Terus abis itu, apa namanya, kalaupun harus pengen masak sendiri, ya akhirnya pesan ke teman untuk bisa dibeliin, lalu nanti dicantolin di depan, kayak gitu. Jantolin di depan, habis itu bayaran menggunakan transfer dan sebagainya. Sen, ini ada yang nanya nih, QC itu apa sih? QC, Quality Control for Content. Itu di tempat kerjaan aku yang sebelumnya gitu. Jadi, Kamu itu di kayak kontennya berarti? apa? Kamu di kontennya? Iya, di kontennya. Jadi kita tuh kayak filter produk-produk mana yang boleh tayang, yang mana yang nggak boleh nggak tayang gitu. Oke. Berarti kalau sebelumnya waktu di si hijau itu dirimu nggak pakai, nggak berhubungan langsung dengan ininya? Apa namanya? Merah, sebelumnya merah. Oh iya, sebelumnya merah ya. Maafkan aku salah berarti. Nah, apa? Loh, gue minta maaf dong. Jadi waktu di merah itu, kamu hitungannya kayak sama nggak sih dengan QA? Quality assurance? Sebenarnya kalau sebenarnya karena memang aku ngerjain semuanya ada di situ gitu, jadi QC QA semuanya tuh dikerjain jadi satu gitu. QA juga, QC juga, sebenarnya kayak gitu sih. I know. Kan lebih kayak monitoring quality service dari agent kan, quality assurance ini jadi quality control for content. Selain itu juga nge-QA juga apa yang dikerjain sama agent-agent tersebut gitu. Oke lah. Oh, berarti tetap berhubungan dengan agent-agentnya ya? Tetap. Oke lah. Nah, ngobrol-ngobrol lagi mengenai kerjaan. Sekarang kan sudah pindah ke biru ya. Sekarang pindah ke biru. Apa namanya? Tantangannya lebih enakan jadi trainer atau lebih enak jadi QC? Sebenarnya semuanya menantang sih gitu, dan semua pekerjaan itu selama kita menjalannya dengan hati gitu ya, terasa ya nyantai-nyantai aja gitu. Kalau misalnya kita jadiin beban berat gitu, tapi kalau kita jadiin enjoy gitu, kita nikmatin gitu ya, bawaannya tuh santai-santai aja sih. Buat aku dua-duanya adalah pekerjaan yang baru. Buat aku dua-duanya adalah pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa banget sih gitu. Jadi nggak ada
ngeluh-ngeluhnya lah pokoknya, happy terus gitu. Tapi kalau di trainer si biru, dirimu juga hitungannya apa ya? Trainer atau sudah di kelas leader trainer atau gimana? Gimana Kak, putus? Kalau kamu di dunia di si biru, posisi trainermu, itu posisinya kamu sebagai trainernya, maksudnya gini, kamu sebagai trainernya itu sebagai posisi pengajarnya atau leadernya? Udah dengar dulu suara aku? Dengar-dengar. Aku Nah, di sekarang ini lebih kayak yang trainer, jadi gini, aku jadi trainer, di mana trainer yang aku sekarang jadi, aku jadi trainer untuk BPO sih, gitu, aku untuk BPO-nya. oh BPO, oke. Jadi aku mentrain trainernya BPO, leadnya BPO, nanti mereka kan trainer lagi ke agent-agentnya mereka gitu. I know. Kalau dulu aku trainer si Orannya, tapi dari BPO-nya. Oh iya 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 iya, iya. Tahu kan, tahu kan, Gitu. tahu Jadi kan. aku tahu-tahu. Nah, si merahnya dulu itu ikut sekarang BPO-nya kan di tempatku. Oh iya ya. Kerja sama BPO-nya kan di tempatku. Iya nggak? Tapi Iya aku sama benar. Orange. BPO ku agak maruk. BPO-nya agak maruk kemarin. Nah, kalau ngelek lagi kakak. Nanti kita bisa ngobrol lagi, nyambung lagi. Oke, aku mau nyapa satu persatu. Ada Rafatara, ada Chandra Arafat, siapa lagi? Chandra Herliano, ada Iman siapa? Iman tadi mana? Iman Hidayat. Ada Rafa Fatra, ada siapa lagi sih? Sapa dulu deh. Ada siapa tadi? Hai, Hai semuanya. Kita sebutnya nama mereka adalah konco-konco. Bisa ngomong hai Baby, konco-konco. hai Kamelati, ada Reko, ada Brenda, ada Firman, ada Dista, Banyak ya hari ini. Edwin. Kak ada Baby Amelia ya juga gabung juga. Banyak sih. Ini ada yang nanya sih, Sandy. Kak, Apa? Kak Sandy, lebih enak di mana sih? Kak kerja di si merah atau si biru? Sebenarnya kalau gitu sih kenyamanan kita kali ya. Nah, sebenarnya dua-duanya enak sih. Balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Dua-duanya itu enak, nggak bisa milih yang enak yang mana, yang nggak enak yang mana. Dua-duanya kita nikmatin. Hai banyak. Dua-duanya dinikmatin karena yang itu tadi, selama kita menjalannya dengan hati yang tulus, ikhlas, kita akan nikmatin semua itu gitu. Oke lah. Bener sih. Tapi kalau di biru, kalau sebentar, aku mau nanya, hitungannya KPI-nya apa kalau jadi trainer di situ? Ada Yang perhitungan baru KPI-nya nggak? adalah adalah pasti Apa itu? Antara lain. ya antara lain ya, Jangan training semua. hour, Ah, training, terus materi yang dikasih berapa banyak, skor quiz, kayak gitu-gitu sih. Oh, skor kuis hitungannya di kamu berarti kenanya. Kamu ada ikut kuis juga Ya. berarti? Oh enggak, aku buat. Maksudnya aku jadi dari materi yang aku kasih ke mereka, misalkan gitu, berapa sih penilaian yang ini, yang apa yang mereka dapat. Jadi materi yang aku kasih atau training yang aku kasih sampai nggak sih di mereka gitu sih. Oke. Oh, iya iya iya, kayak post test dan pre-test dan post test ya. Yes, ya kayak gitu. Ya. Nah, jadi konco-konco semuanya kita ngobrol sama Mas, aku nyebutnya Kak aja kali ya. Kak Iya atau Kak Mas Teo. atau Hai. Apa aja boleh deh buat Ya Kak boleh Teo. gitu ya. Nyaman ya Kak Teo. Oke. Ya, menurut si Sandy, kita ngobrol-ngobrol sama si Sandy konco-konco. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol mengenai karirnya Sandy di dunia, aku bilangnya di dunia e-commerce, karena memang sejujurnya dunia call center dan dunia e-commerce itu, kalau menurutku ya, aku juga
7 tahun di dunia e-commerce itu sumpah berat banget, ya gak? Berat dan keras. Gak sih, kalau aku sih nganggapnya keras karena kita dikejar target. Targetnya sebenarnya bukan target jualan sih, tapi target bagaimana kita karena kita adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan untuk menyampaikan pesan itu atau menyelesaikan masalah customer itu. Dan itu berat banget. Karena menurutku tekanannya lebih keras, apalagi netizen plus 62 itu paketan datang telat 1 jam aja itu udah apalagi udah queuing, ya ampun, pusing kepala nih. Apalagi kalau tahu-tahu ini ya, apa namanya, aku masih inget kalau si Merah, adikku soalnya di Merah juga. Kalau di Merah lagi BO-nya lagi, sistemnya lagi down. Aduh, apalagi transfer pulsa atau transfer apa kayak gitu, itu yang sekali itu udah jadi pasti masalah banget ya. Oh, ini aku suruh memanggilmu adalah Bunda. Ada apa dengan Bunda? Bunda, apa kabar? Panggilan Bunda. Kenapa ada panggilan itu? Itu dari mana? itu panggilan sayang ke aku kayaknya. Dari anak-anak kantor. Bunda. Mungkin karena ini kali ya, karena aku keibuan. Aku harus tanya ya, kenapa Bunda ya, woi? Karena kau keibuan kah? Curhat. Mbak Nia ini curhatannya bukan pekerja e-commerce sih, tapi lebih tepatnya ini adalah curhatan customer service. Karena kami adalah dokter-dokter bermasalah. Mereka datang dengan masalah. Nggak ada kan netizen plus 62 itu nggak ada yang datang ke kita tahu-tahu cuma mau beli barang, itu nggak mungkin. Pasti datang ke kita karena masalah. Entah itu. Betul. Kalau aku dulu bener nggak sih kalau datang ke kita terus ada masalah. Tapi kesuksesan kita sebenarnya adalah, kalau aku bilang call center atau customer service, kesuksesan kita adalah apabila masyarakat bisa mandiri dan akhirnya kita sudah nggak digunakan lagi atau kita sudah tidak terpakai lagi. Artinya masyarakat sudah teredukasi seperti itu. Setuju nggak sih kamu dengan hal itu? Setuju. Tapi selain itu juga biasanya kalau kita customer service tuh hal yang paling membanggakan adalah ketika dapat komplimen positif dari customer. Dapat komplimen positif, terus surveinya bagus, itu kayaknya sesuatu yang membanggakan banget. Apalagi kalau misalkan problem yang dihadapin itu benar-benar udah solve banget, itu udah the best banget service yang dikasih kok. Yes, karena kita bisa kita membuat satu orang bahagia itu udah ibadah kalau menurutku ya. Iya. Betul. Setuju nggak sih? Iya. Jadi kalau kita bahas tentang e-commerce, atau kita bahas tentang customer service, dari zaman aku berada di telekomunikasi, si Merah sampai si Kuning sampai pindah di e-commerce, itu pun semuanya juga mereka datang dengan masalah, tetapi saat kita sudah menyelesaikan satu masalah, itu rasanya udah plong. Dan kalau aku pengalaman Bunda, aku punya pengalaman buruk sih sebenarnya. Sedikit cerita ya, pengalaman buruk waktu di telekomunikasi. Karena aku di telekomunikasi itu di walk-in. Jadi bagaimana, walk-in man berarti tatap muka dengan customer. Itu pernah merasakan bagaimana dicaci maki di satu kantor customer service gitu, dicaci maki, terus dilempar handphone pernah, dilempar buku pernah. Kalau yang sebelah layar, gimana? Kalau dilempar handphone tangkep. Nah, masalahnya waktu itu aku lagi nunduk ngeliat laptop, jadi nggak perhatiin. Kalau seandainya gitu gue tangkep tak masukin laci gitu kan. Karena posisinya aku nggak ngerti, ya sudah lah. Plak gitu, kena sebelah sini kalau nggak salah, aku masih inget banget. Kalau digebrak meja juga pernah, dan itu walk-in itu memang kita tatap mukanya lebih keras dibandingin palingan kalau call center. Ini ngomong apa adanya sih. Kalau call center, mereka masih panasnya di telinga. Ya nggak sih? Ya nggak, panas komplainnya di telinga. Tetapi kalau di, chat, itu selama kitanya tenang, selama kitanya adem, mereka mau maki-maki, kita bacanya,
ya masih tenang-tenang aja gitu sih. Makanya aku bilang kalau orang udah di di live chat atau customer service di live chat itu udah enak banget kerjanya. Karena mereka sebenarnya cuma nyelesain masalah, yang penting kita copy paste kayak gitu jawabannya kan. Betul banget. Benar. Kalau langsung ketemu Nah, langsung, kita nggak bisa ngedumel ya. Pokoknya senyum aja, mau dia marah senyum, mau dia marah iya, senyum, mau tapi ditembak gitu. dalam hati itu gondok saya sakit. Benar. Dalam hati itu sebenarnya nggak kuat aja sih. Nggak ada ceritanya, kalau aku dulu pengalamanku kalau di walk in, nggak ada ceritanya orang datang atau customer datang ke aku, udah deh nggak usah bawain nasi kotak, bawain aqua 1 gelas aja. Itu susahnya minta ampun. Mereka datangnya masalah mulu. Tapi kalau orang yang sudah tahu customer service, menurutmu gimana sih orang yang sudah tahu customer service? Berarti cara komunikasi pasti baik ya, Say. Komunikasi Ya. sudah tertata. Nah, tetapi kalau menurutmu bagi mereka yang baru pertama kali mau masuk ke dunia customer service, kuncinya apa menurutmu? Yang pasti harus sabar ya. Moodnya harus dikontrol. Pada saat di luar ada masalah, tiba-tiba mau ketemu sama customer, harus benar-benar, ini untuk customer service yang walk in ya, harus benar-benar buang semua prahara yang terada, sehingga karena gini, kalau kita negatif, terus kita ngadepin orang yang lagi negatif juga, itu pasti hasilnya negatif. Tapi kalau dia negatif, kita positif, ya pasti either dia pasti ke bawah sama kita kan gitu. Dan yang pasti kita jadi pendengar yang baik aja gitu kan, jadi pendengar yang baik kalau kita jadi customer service, karena mereka cuma mau didengar gitu. Ya, Dan ya emang itu. Apa lagi? Apa? Tepati janji, kalau berjanji sama customernya tepatin ya gitu. Kalau ngomong 1 kali 24 jam, bener-bener 1 kali 24 jam dong, Kak. Iya. Iya nggak sih? Tapi pengalamanku waktu benar-benar itu ada komplain kayak gitu kan, saya waktu aku harus ngomong 1 kali 24 jam kerja sama satu kali 24 jam ya, Kak, gitu. Kadang itu jadi permasalahan. Jadi kita harus menjelaskan ke customer secara detail. Artinya 1 kali 24 jam itu 1 kali 24 jam kerja atau 1 kali 24 jam hari biasa seperti itu. Itu yang kadang masih sampai hari ini itu kadang customer harus benar-benar dijelaskan. Karena kan memang penyelesaian masalah kita nggak bisa, kalau kocok-kocok kalau kita ada customer service atau ada komplain dari customer tuh kadang kita harus naikkan ke atas ke teknisinya atau kemana, harus dilempar ke layar berikutnya atau sepertinya. Jadi ya hal-hal kayak gitu aja sih menurutku yang harusnya kita mengedukasi. Kuncinya di edukasi sih. Benar. Oke. Benar bang. Nah, ini tadi kita udah bahas tentang karir, tentang e-commerce, tentang customer service, karena kita sama-sama anak customer service, walaupun Bunda, Kita ya, Bunda. sama ya. Iya, Dari kita satu perusahaan sama-sama. yang sama, kita pernah jadi customer service. Biaran. Jadi kita udah pernah jadi customer service. Tadi kalaupun nanti konco-konco mau ngobrol, mau nanyain tentang customer service, nanti kita akan ada pembahasan yang lain, tambahan lagi di belakang untuk tanya jawab. Nah, tadi di segmen 1 kita udah bahas mengenai itu, tapi kita mau bahas di segmen kedua adalah mengenai seni dan teater. Nah, pengalamannya di dunia teater, kemarin latihan, berapa bulan di The Great Rahwana, saya? Yang sebelumnya itu ada 8 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulanan kayaknya. Oh, dengan cuma berapa skenario itu kamu, berapa kali ngomong kamu itu waktu itu? Cuma satu scene ya? Satu scene. Tapi gini sih, sebenarnya yang diambil bukan scene-nya, tapi kayak kekerabatan yang ada di sana, terus kayak melatih rasa percaya diri kita, melatih rasanya kita kayak apa, terus nambah teman baru. Karena yang belajar pada saat latihan teater itu bukan semata-mata kita ngelatih teater, benar-benar berlatih teater kayak gitu, tapi kita benar-benar kayak menjadi satu kesatuan, gitu ya, memerankan
menjadi satu kesatuan dari satu perkumpulan gitu ya, tapi perkumpulan yang positif gitu loh. Jadi bukan cuma latihan satu scene udah datang nggak datang, tapi di situ kayak kita karena kita ngebondingnya sama kayak keluarga. Jadi meskipun cuma satu scene tuh kayaknya berarti banget. Karena bukan cuma itu yang dipelajari, tapi banyak banget yang. Waktu TGR kemarin berapa orang sih? 750-an ya? 150-an. Nah, itu aku kadang masih penasaran. Yang menjadi penasaranku sampai hari ini adalah bagaimana sih, ya nanti aku ada sesi khusus sih. Mungkin 2 minggu lagi aku akan ngobrol dengan Kak Oi atau Pak Rudolf. Nah, apa namanya, mengenai tentang volunteer. Bener-bener kalau di TGR itu kan volunteer banget ya. Artinya perjuangannya teman-teman 8 bulan. Itu 8 bulan itu kamu setiap bulan atau setiap minggu? Setiap minggu, Sabtu dan Minggu. Wow. Dengan tempatnya berubah-ubah atau satu tempat yang sama? Tempatnya berubah-ubah. Kadang kita di Gudang Peluru, kadang di Kemendikbud, kadang di Taman Suropati, itu kadang di situ. Kota Tua, Museum Gajah, situ. Ya. Apa namanya? Gimana? Berubah-berubah. Tempatnya berubah-berubah kan. Iya sih. Mbak, waktu kamu akhirnya terlibat di jadi kalau konco-konco mau tahu, The Great Rahwana itu ada di tanggal 22 23 ya kalau nggak salah ya. 23 September. 22-23 September 2019. Nah, nanti kita akan mau ada rerun dan SCC akan support untuk busananya, terutama busana Mbok Mban. Itu bajunya aku udah siapin saya sebenarnya. Wait. Cuma aku sebenarnya mau ngepasin jadi warna buat kamu itu sebenarnya biru. Kok iya, pas photoshoot biru sih. Nah, aku kebayanya yang aku bikinkan ke kamu tuh biru. Tapi kebayanya gimana ya, aku bilang kebaya bunga-bunga gitu loh, yang kutu baru, yang bunga-bunga, yang ya hitungannya masih Mbok yang zaman-zaman dulu banget kayak gitu. Nah, aku ngasih bocoran nih, warnanya biru kayak gitu. Karena ada 4 jadi warnanya beda-beda. Nah, aku belum tahu ternyata caranya karena ada koronce ini ya, say, ya ampun. Akhirnya kita tertunda semuanya gitu. Tapi semoga dengan ya maksudnya pasti nih adalah yang terbaik datangnya dari Tuhan kan gitu. Semua adalah yang terbaik gitu ya. Mungkin dengan ada penundaan ini nanti pada saat kita tampil semua jadi lebih maksimal gitu kan. Karena rindunya tuh benar-benar luar biasa banget di situ. Dan ini luar biasa banget sih kalau aku bilang di The Great Rahwana ini adalah karena ini rerun, artinya memang sebenarnya sudah pernah dipentaskan, tetapi akan ada sesuatu yang berbeda karena aku sudah mendapatkan telepon dari Kak Oi gitu kan, udah dapat telepon dari Kak Oi kalau ada sesuatu yang berbeda di acara The Great Rahwana 2020. Manusia sempurna. Oh iya. Pasti karena pemainnya beda-beda, yang jadi Rahwananya beda, bombannya beda. Tapi kalau Sinta masih sama? Oh, masih sama. Sinta masih sama. Oke lah. Jadi, tapi dengan dua. Jadi gini, kalau waktu September itu konco-konco itu ada 4 kali show dalam 2 hari. Jadi siang malam. Nah, kalau besok sama juga atau gimana? Besok kita cuma ada 2 kali show aja, siang sama malam. 2 kali show sih. Di hari satu hari terus 2 kali show. Itu kan 2 hari 4 kali show kan, ini 1 hari 2 kali show. Karena kayaknya persiapan untuk next lagi kan. Iya sih. Dan aku ini aku ngomong jujur ya, aku ngomong jujur ya, Bunda, aku ngomong jujur. Waktu The Great Rahwana yang pertama, Bunda ini menjadi ibunya Barata, dan itu dia orangnya super humble banget dan nggak neko-neko, nggak riwa-riwa. Artinya dia mau dipakein apa dia nurut, dan dia total look pengen tampil sesuai apa yang bagian kostum nyiapin, dan itu bagiku udah meringankan beban seorang desainer adalah dengan ya Kak siap gitu. Walaupun ada beberapa yang harus peniti sana peniti sini ya, say.
karena emang kostumnya kan dadakan kan. Kalau buat aku kan, kita dia nggak harus begitu. Tapi karena memang pengen totalitas tampil, segala sesuatunya tuh harus benar-benar sempurna gitu. Aku nggak bisa kalau misalkan tampilnya cuman meskipun cuman sebentar, tapi harus sempurna gitu sih buat aku gitu. Setuju banget. Karena apalagi ini seni peran dan juga menentukan kualitas diri kita ya sebenarnya ya. Waktu kamu menjadi Ibu Barata itu sebenarnya dirimu karakternya seperti apa sebenarnya? Karakternya sebenarnya baik, tapi kayak dia tuh gimana ya? Dibilang jahat juga nggak jahat, baik juga nggak baik. Sebenarnya dia tuh cuma pengen anaknya jadi raja aja gitu. Oh. Mau berkuasa lah. Si Barata itu ya. Nah, karena ini channel YouTube-nya belum keluar. The Great Rahwana ini channel YouTube-nya belum keluar, jadi belum keluar. Kenapa? Karena kita mau bikin kalian penasaran mengenai The Great Rahwana 2020 Manusia Sempurna. Benar banget. Karena sesuatu yang luar biasa banget. Harus nonton, karena yang 2019 aja udah oke banget, 2020-nya makin oke. Pasti. Dan bajunya udah aku selesaikan dengan sebenarnya sudah selesai bulan April kemarin sih. Karena memang sebenarnya kita itu harusnya kita bulan April ya? April ya? April kan pertamanya. Harusnya ya April kemarin tanggal 11. 11 ya. Ya, 11 atau 10 itu 11 April. Terus akhirnya ditunda di 12 Juni. Tetapi karena kondisi koronce yang masih kayak gini, guys, konco-konco, alhasil itu belum bisa diputuskan kapan acara The Great Rahwana akan tayang kembali. Dan doakan aja nantinya kalau jadi The Great Rahwana akan roadshow seluruh Indonesia. Amin. Luar biasa. Amin. Nanti jadi tour ya? Kenapa saya? Tour, berarti kita tour. Yes, tour keliling Indonesia. Karena nama teaternya apa? Ini ada yang nanya nih. Teater keliling. Teater keliling. Jadi teater keliling Indonesia. Ini udah berapa tahun? Teater keliling Indonesia. Kayaknya zamannya Pak Harto ya, almarhum Pak Harto udah ada deh, setahu aku. 40 tahunan lebih sih. Ya, setahu aku kayak gitu. Bentar, kita mau nyapa dulu nih yang ada di chat. Ada Irin, Dini, Adi, Firman, Erwin, Dodi. Banyak banget. Kak Indra juga gabung. Terus. Vinda. Dan semuanya. Yes. Benar. Dan perlu ditahu buat semuanya, ini nanti ini ada di tempat Instagramnya Theo dan juga di sana Kak Sandi, tapi nanti Theo akan upload ini ke Instagram YouTube channelnya Theo, yaitu di Theo Dudus Gerina Channel. Jadi kalau mau nonton rekamannya ada di Theo Dudus Gerina Channel. Jadi seru banget pastinya di sana. Nah, kita tadi udah ngomong-ngomong tentang seni pertunjukan. Kenapa tangan gue megangin kayak gini ya? Kelihatan banget di tempat kerja. Kemarin juga kita rencananya itu kan Theo mau fashion pakai baju yang itu kan aku, tapi nggak jadi ya. Konsep udah siap, tapi batal. Nggak tahu sih yang itu, aku no comment Kak. Next aja ya, aku berarti next project ya boy. Doain aja, kalaupun seandainya setelah Koronce ini selesai, kita ada project di Jakarta itu, The Great Rahwana itu, sama satu lagi yang di Jogja. Jalan-jalan ke Jogja ya, Say. Nanti kita ajakin. Oke. Siap. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai itu, lalu mengenai karir, kita sudah bahas tentang karirnya banyak banget tentang seni pertunjukan teater terutama. Aku sebenarnya mau, kalau konco-konco mau gabung untuk masih pertanyaan ke Kak Sandy mengenai bagaimana sih berperan, peran dalam teater itu seperti apa, itu boleh banget, atau nggak mengenai tentang customer service, boleh nanya juga. Dan aku mau nambah dikit deh, nanya dikit. Kalau di dunia customer service, dunia customer service balik lagi sana. Kalau dunia teater, selama waktu dirimu latihan, itu
menurutmu apa yang menjadi kunci dalam teater itu? Fokus dan percaya diri sebenarnya. Dan oh ya, terus kenapa itu? Kenapa harus fokus? Karena kan kita mau memerankan satu karakter ya. Kita memerankan satu karakter. Kalau misalnya kita nggak fokus, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Dan kenapa harus percaya diri? Apalagi dengan karakter yang akan aku mainkan gitu kan. Karakter yang aku mainin, kalau aku nggak percaya diri, meraninnya, udah ambiar gitu ya. Nggak akan bisa total gitu. Dan itu pun aku, itu tadinya, seminggu atau 2 minggu sebelum pentas aku udah mau mundur sebenarnya karena udah nggak percaya diri. Kenapa? Karena kurang percaya dirinya itu. Ya maksudnya takut akan omongan-omongan orang sebenarnya gitu di awal, terus akhirnya dikuatkan oleh Kak Oi, oleh beberapa teman-teman di sana. Mereka bilang ini challenge buat aku memerankan karakter ini, terus dicoba. Udah, kita aku coba dan I did it, we did it. Terus ketagihan deh, udah deh nanti peran lainnya aku mau peran ini ya gitu. Mau peran yang fighter nggak? Itu mau banget, menantang banget kan fighter. Atau harus enggak kayaknya. Bunda di adiknya Rawana siapa yang cewek? Sarpa Kenaka. Nah, atau Bunda jadi Sarpa Kenaka. Kayaknya seru deh. Aku membayangkannya. Nggak bisa kayaknya. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya, kamu kan sebelumnya memang belum pernah belajar teater ya, atau sudah pernah sebelum belum. Nah, yang membuat kamu akhirnya terjun di dunia teater apa? Halo? Yang membuat kamu akhirnya mau terjun terutama di The Great Rahwana, mengikuti audisi. Oke. Sebenarnya gini, sebenarnya aku dulunya tuh udah sering di seni gitu kan. Terus tiba-tiba rindu sama seni, terus aku kayak aku balik lagi deh ke seni gitu kan. Karena kan seni itu wadah tanpa batas ya. Kita mau ngapain aja tuh di seni bisa gitu loh. Terus akhirnya waktu itu malam-malam aku cek-cek Instagram karena memang passion aku memang pengen balik lagi ke seni gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba muncullah iklan dari teater keliling itu. Saat aku kepengen banget, tiba-tiba muncul iklan itu, terus aku ikutan audisi. Alhamdulillah diterima, gitu. Terus berlanjutlah sampai dengan sekarang. Jadi sebenarnya karena rasa ingin kembali, passion, dan emang aku suka banget sama seni, makanya aku suka. Makanya aku mau balik lagi ke seni gitu. That's why I love teater gitu. Ya sih, karena tapi ini jujur ya, bertolak belakang dengan apa yang kamu lakukan setiap hari. Ya nggak? Setiap hari kamu harus jadi trainer, tapi jadi ini bertolak belakang banget dengan apa yang kamu lakukan setiap harinya. Ya nggak sih, menurutmu? Kalau di dunia banget. Betul. Dan itu tantangannya sama yang aku lakukan setiap hari. Pasti bertolak belakang banget. Tantangannya gede banget. Pasti bertolak belakang banget sama yang aku lakuin setiap hari. Jadi karena kan kalau kita berperan, kita kan nggak jadi diri kita sendiri kan, kita jadi orang lain gitu kan. Makanya kalau misalkan, makanya seni itu adalah tempat tanpa batas, tempat kita berkreasi, tempat kita mengekspresikan diri gitu kan. Ya di seni itu gitu. Makanya pada saat aku ditawarin jadi apapun di seni, aku terima sih. Dan itu jadi suatu tantangan ya? Tantangan banget sih. Udah pasti tantangan banget. Menurutku orang yang bisa, ini bukan karena aku di dunia seni juga sih, tapi kalau aku sih dari kecil memang di dunia seni mulai dari seni peran, seni teater itu aku sudah pernah ikut, seni tari juga udah pernah ikut, seni vokal juga udah pernah, seni pertunjukan yang lainnya pun aku juga pernah ikut. Cuma kalau aku menurutku adalah orang yang memiliki seni dengan kreativitas tinggi, kayak aku bilang Bunda ini benar-benar bagiku menginspirasi banget ke aku. Kenapa? Sebenarnya satu hal yang aku ngeliat dari Bunda waktu itu adalah Bunda selalu
tenang, kalem, maksudnya dia nggak gerusa-gerusu, walaupun sebenarnya aku tipenya adalah orang yang detail dalam banyak hal detail seperti itu. Tapi kalau aku ngeliat Bunda karena dia orangnya tenang, dia memperhatikan satu persatu bagian dalam tubuhnya, satu persatu dalam pakaiannya, dan itu semuanya jadi sesuatu yang luar biasa banget. Oh iya, belah diri. Ngana pikir, Edo, saya tidak punya seni belah diri ya. Anda pikir, saya tetap Theo. Gitu. Nah, ini ada Mbak Ria juga. Mbak Ria, hai Ria di Kalimantan. Ada Edo yang di Salatiga. Do, di posisi Salatiga kan, Do? Lalu ada Kevin, Fernando juga ikut gabung. Banyak banget yang gabung. Nah, sedikit ngobrolin tentang usaha kamu yang jus itu. Masih jalan? Enggak. Kenapa, Say? Kenapa, Bunda? Itu hilang. Aku aja belum nyampe Jakarta. Nggak sempat soalnya, nggak sempat aku untuk bikin-bikinnya. Ternyata nggak semudah itu untuk mulai usaha gitu ya. Nggak semudah itu sih. Jadi, tapi kalau misalnya temen aku ada yang mau ya aku bikinin gitu. Cuman aku bawain aja bikinin nih gitu. Cuman kalau untuk itu kayaknya aku masih harus belajar dulu sih. Bikin sendiri. Jusnya bikin sendiri. Luar biasa. Kalau aku sekarang mau mulai selama pandemi ini, akhirnya kan aku ada di rumah, ada pegawai, ada teman yang akan bantuin aku untuk kerja kan. Akhirnya aku biasanya kalau aku lagi kerja di luar, anak-anak yang di rumah, teman-teman yang ada di rumah, biasanya tak pesenin GoFood atau tak pesenin warung yang di bawah, yang dekat rumah. Tetapi kalau selama pandemi ini, akhirnya aku setiap sore dan sahur aku harus memasak. Biasa. Jadi aku masak setiap hari dan akhirnya aku menemukan satu pekerjaan baru, aku jualan susu kedelai. Jadi susu kedelai banyak rasa, ada green tea, ada taro kayak gitu. Dan itu akhirnya jadi satu hal yang menarik gitu ya. Ternyata dunia, aku pikir dulu cuma karena aku ngajar di e-commerce, jualan online, ya cuma barang doang yang bisa. Nah, ternyata ada kesempatan yang lain dari sisi makanan juga bisa apa namanya? Menghasilkan juga seperti itu. Dan aku dirimu dulu apa sih? Jus aja atau apa? Saja. Sebenarnya aku kalau di tempat aku sendiri ada usaha kayak jualan kerupuk kemplang gitu di Palembang. Cuma kan karena sekarang lagi kayak gini, untuk sementara nggak dulu. Asli mana sih dirimu? Kenapa? Aslinya mana? Palembang? Kenapa katanya sorry? Bunda aslinya mana? Aku peranakan Jawa, Sunda, Palembang. Lengkap, Indonesia mini. Nah, tapi di Jakarta sama keluarga atau udah dengar belum suaraku? Sudah dengar suaraku? Udah. Nah, kalau di Jakarta Bunda ngekos berarti atau sama keluarga? Ada keluarga? Di Jakarta sama mamaku di Jakarta, my sister di Jakarta gitu, dari Jakarta. Maksudnya kita emang keluarganya di Jakarta semua. Cuma di Palembang tuh kayak cuman tante aku, saudara-saudara gitu. Oke, paham lah kalau gitu. Oke, konco-konco, ini udah banyak banget yang kita obrolin. Kalau konco-konco mau nanyain, boleh banget. Silahkan bertanya. Kita buka kesempatan bertanya. Jadi pertanyaannya bebas. Kalau mau nanya. Ini kita nyapa dulu. Ada Mbak Ria. Mbak Ria ini, Septiana Ria ini adalah temanku di e-commerce, trainer juga. Dia dulu trainer di e-commerce Orange gitu. Dan Ria, ini Kak Sandy itu dari trainernya ini biru. Ya sebelumnya sih merah. Lalu ada Kak Henny, lalu Kak Timi, Kak Rafa, Edo. Kalau mau tanya silakan mengenai dunia customer service, tentang teater, tentang
apapun yang memang seru pastinya, konco-konco bisa gabung, bisa menanyakan di sini, atau nanti boleh tulis di kolom komentar dari IGTV-ku atau IGTV-nya Kak Sandy atau Bunda kita, Bunda Sandy gitu ya. Bunda Sandy gitu. Nah, nanti bisa atau enggak nulis di kolom komentar channel YouTube aku. Jadi kalian bisa, kita akan jawab semuanya. Aku akan baca satu persatu dan aku akan jawab semuanya. Oke, pesan-pesan terakhir. Bahasanya pesan-pesan terakhir. Buat para konco-konco. Setelah kita berbicara panjang. Bunda, ada pesan terakhir, pesan buat konco-konco nggak? Pesan-pesan terakhir. Bunda dengar suaraku nggak? Kayaknya aku nge-lag ya. Suaranya nggak kedengeran banget. Dengar kok, kedengeran nggak Bunda? Aku coba ini ya. Soalnya suara ya. Kateo Pesan untuk konco-konco. Pesan untuk konco-konco. Nah, tuh udah tak tulis tuh. Pesan untuk konco-konco, Bunda. Sudah dengarkah suaraku? pesannya udah. Pesannya di tengah pandemi ini tetap semangat dan terus berkarya. Stay positif dan tetap lakukan apa yang menurut kamu baik gitu ya. Jadi misal dan terus menggali ide-ide positif apapun yang bisa menghasilkan sih pastinya. Karena banyak-banyak berdoa gitu kan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Yang pasti tetap semangat dan terus berkarya sebagai anak bangsa. Luar biasa banget. Pesan yang begitu luar biasa buat konco-konco dari Bunda kita, Bunda Sandy. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Nanti kita ketemu di jalan. Yes. Oh iya dong, gimana? Harus. Terima kasih waktunya Kak Theo. Terima kasih sudah menjadikan aku narasumber di vlognya Kak Theo. Ini pertama kali loh. Dan bintangnya narasumbernya langsung Kak Sandy. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi. Harus bertemu sih, pokoknya harus bertemu ya. Harus. Oke, kalau dan gitu karya-karya terbaik dari Kak Theo. Aku nggak sabar pakai karya-karyanya Kak Theo loh. Luar biasa deh, apa namanya? Aku juga udah ngeliat channel YouTube kau yang kamu menyanyi lagunya BCL, Bunda BCL. Nanti kita keluarin di channelku. Nanti kita channelnya Bunda Sandy nyanyi lagunya BCL. Nah, seperti apa bentuknya? Ya aku keren banget sumpah. Dan itu rekaman resmi, rekamannya luar biasa keren. Oke deh kalau gitu, terima kasih Bunda Sandy untuk waktunya. Sampai ketemu. Dadah. Oke, konco-konco kita udah ketemu banyak tadi sama Bunda Sandy. Kita sudah ngobrol banyak dengan Bunda Sandy dan akhirnya kita udah mengakhiri obrolan kita di obrolan seru Mas Theo gitu kan. Jadi obrolan seru Mas Theo ini akan ada setiap hari Selasa jam 7 malam. Jadi pantengin terus setiap hari Selasa jam 7 malam. Tapi kalau seandainya aku mau nambahin konten baru, tema-tema baru, nah mungkinan nanti akan ada sesuatu yang baru lagi, dan mungkin akan menambah hari. Sebenarnya ini hanya menambah aktivitasku aja. Kok Selasa aja gitu kan? Kok Selasa aja nggak mau nambah? Ya nanti tunggu satu persatu dulu. Satu aja belum selesai gitu kan. Nah, terima kasih untuk waktunya semuanya. Kita kembali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, ikuti anjuran pemerintah. Dan satu lagi yang utama adalah stay at home. Kalaupun maksimal keluar, harus keluar. Hal yang penting aja, pakai masker, cuci tangan.
sampai rumah ganti baju. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Dadah, selamat malam.